Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik pun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, karena Dialah yang layak kita puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
terbatas Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari sekali lagi dengan iman katakan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin, amin, amin. Terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ada keyakinan kami Tuhan, bahwa Kau ada di tempat ini Tuhan. Keyakinan kami Tuhan, Engkau ada di rumah setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Engkau hadir dengan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus mengambil alih setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini. Baik kami di tempat ini, seluruh pelayan-pelayan altar yang ada, semua yang akan melayani Tuhan. Bahkan semua umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Semua dalam urapan Allah Roh Kudus. Kami mau menikmati Tuhan. Kami mau menikmati Engkau. Engkau hadir dengan kuasa-Mu pagi hari ini. Mengambil alih segala kekhawatiran kami. Mengambil alih segala keterbatasan kami. Mengambil alih segala ketakutan kami. Sehingga hari ini, pagi ini, kami bebas memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pengurapan Allah ada di tempat ini. Ada juga di rumah masing-masing dari seluruh umat-umat-Mu. Kami siap untuk beribadah. Kami buka dan tahbiskan ibadah raya pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita harus beribadah di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah
puji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang mengenal setiap kami, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah
Terima kasih Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun setiap kami Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama, hanya Engkau yang mengenal setiap kami. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Terima kasih Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan telah naik bagaikan dupa yang berbau harum bagi Bapa di sorga. Tuhanlah yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai, untuk sukacita, untuk jaminan-jaminan kemenangan dalam hidup kami ketika kami berada di hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami seluruhnya ya Tuhan. Kami perlu kekuatan, kami perlu ketenangan, kami perlu Tuhan. Nyatakanlah kekuatan ini yang kami butuh lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami membuka hati untuk kebenaran firman Allah ini. Hamba berdoa kepada Tuhan di dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya selalu berkata bahwa kita harus sepakat untuk mengungkapkan dan mengimani bahwa apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap baik dan untuk selama-lamanya Dia tetap baik. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk kedua kali ya setelah mendapat petunjuk surat himbauan dari pemerintah, setelah sekian lama kita bebas beribadah dan kembali untuk kedua kali hari Minggu kita ibadah secara live streaming pada saat ini. Namun saya mau katakan kepada saudara, sekalipun terbatas kita nggak bisa berjumpa secara face to face, secara langsung, tetapi kita tidak boleh kehilangan sukacita di hadapan Tuhan. Kita tak punya keyakinan bahwa kalau Tuhan ada di sini, Tuhan juga berada di mana saudara berada. Duduk di rumah, di ruang tamu, di ruang makan, ataupun di mana saudara berada. Saudara merasakan bahwa Tuhan ada bersama, seperti kita merasakan Tuhan ada di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin membaca firman Tuhan bagi kita semua menjadi satu ayat perenungan kita. Ayat ini kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur 92, saudara. Ayat ini merupakan ayat yang sudah beberapa kali mungkin didengar, disampaikan. Namun saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali tentang apa yang Tuhan siapkan kepada seorang atau anak-anak Tuhan yang baik dan yang benar. Mazmur 92 kita lihat pada ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Katakan amin. Haleluya. Saudara, luar biasa ayat ini. Kalau kita melihat ada satu pembagian dalam kitab Mazmur di sini pada pasal yang ke-90 sampai pada pasal yang ke-106, ya, di situ saudara akan mendapati pada setiap perikop pada setiap pasal itu akan menceritakan tentang Tuhan sebagai
perlindungan yang kekal. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, memberikan jaminan-jaminan perlindungan ya. Kita akan, kalau saudara bisa melihat di dalam pembagian dalam kitab Mazmur ini. Nah, saudara perhatikan pada pasal ini, pasal 92, di sini kita menemukan tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Pemazmur ini berkata tentang orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu sekalian, tentunya ayat ini muncul ya, diangkat pada pasal ini bukan tidak ada sebabnya gitu ya. Kalau kita melihat pada perikop ini saudara, maka di sana ditulis tentang Tuhan hakim yang adil. Maka dijabarkan itu mulai ayat yang pertama, kedua dan seterusnya bahwa ini justru berada pada saat-saat orang Israel itu ada dalam konteks pengucapan syukur. Dalam konteks pengucapan syukur ini bahwa mereka sementara bersyukur, justru ucapan syukur ini ada pada hari yang dikhususkan bagi orang Israel, yaitu hari Sabat. Hari Sabat ini merupakan hari yang memang benar-benar dikhususkan oleh umat Israel, oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi, menjadi hari yang dimana mereka mengistimewakan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, bahwa hari Sabat itu adalah benar-benar adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan, di mana mereka berhenti dari segala beraktivitas mereka, dan mereka menjadikan hari itu adalah hari yang penuh dengan ibadah kepada Tuhan. Nah, ayat ini muncul di saat Israel dalam pengucapan syukur. Maka dalam pengucapan syukur dalam hari Sabat itu pun melibatkan, pada waktu itu melibatkan seluruh perangkat alat musik yang lengkap ya. Pada waktu itu ada gambus, ada tari-tarian ya, semua dengan kecapi ya, semua pada waktu itu adalah satu alat musik atau seperangkat alat musik yang lengkap dan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan sekarang ya. Itu zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Tetapi segala potensi untuk memuliakan Tuhan itu dibawa menjadi satu peralatan yang lengkap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa membayangkan bahwa kesiapan mereka untuk menyatakan pujian syukur kepada Tuhan yang dijabarkan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan pada pasal 92 di situ adalah mensyukuri apa yang Tuhan lakukan, di mana Allah Tuhan menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya, kasih setianya kepada orang-orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Siapa itu? Tentu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Namun perhatikan pada ayatnya yang ke 11 ya, ayat yang ke-12 maksudnya. Di sana terbesit di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Mereka atau pemazmur berkata, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Di tengah-tengah ucapan syukur, di tengah-tengah mereka beribadah kepada Tuhan di hari Sabat itu saudara, maka dalam suasana pujian, mengakui tentang hebatnya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, tentang kasih dan pertolongan Tuhan kepada umat pilihan Tuhan. Artinya mereka melihat kebesaran Tuhan yang menjamin hidup mereka setiap hari, baik dari pagi sampai malam hari, silih berganti. Kasih Tuhan setiap hari selalu nyata, tetapi juga terbesit di dalam pikiran mereka tentang suatu keadaan yang tidak dapat mereka elakkan dari suatu kenyataan kehidupan, di mana ada orang-orang juga di antara mereka
adalah orang-orang yang juga tidak sepaham, tidak senang, ya. Yang justru pemazmur berkata dalam ayat yang ke-12 ini bahwa di sana bahwa orang-orang ini adalah menjadi seteru dan dia selalu mendengar, dalam telinganya mendengar perihal orang jahat yang bangkit melawan pemazmur, anak Tuhan ini. Di dalam terjemahan yang lain berkata bahwa aku akan melihat. Maaf. Dalam terjemahan yang lain berkata, terjemahan yang lama, mataku memandang kepada segala orang yang mengintai-ngintai aku. Matanya, penglihatannya, pemazmur berkata dalam terjemahan yang lama, dia berkata mataku memandang kepada segala orang yang mengintai-ngintai aku, dan puaslah telingaku daripada mendengar akan orang yang mendurhakakan kepadaku. Saudara, perhatikan ini bagian ini. Kita ternyata ada di antara orang-orang yang Tuhan izinkan. Kita ada di antara orang-orang yang baik dan juga ada di antara orang-orang yang tidak baik. Ternyata anak-anak Tuhan juga berada di antara orang-orang yang tulus dan juga berada di antara orang-orang yang tidak tulus. Ternyata anak-anak Tuhan juga ditempatkan oleh Tuhan berada di antara orang-orang yang baik, orang yang benar, maupun orang yang tidak baik dan tidak benar. Ternyata anak-anak Tuhan berada di antara orang-orang yang kudus, tetapi juga berada di antara orang yang kudis, dalam tanda petik ya. Ternyata orang-orang anak-anak Tuhan juga berada di antara anak-anak Tuhan, orang-orang rohani, dan juga ada orang-orang rohana, begitu ya. Ada di situ. Om Gilbert Lumoindong waktu dia penginjilan di Papua, dia katakan begini, saya sudah mengelilingi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah berada di tempat-tempat daerah ini. Semua daerah ini saya mendapati ternyata cuma dua daerah, daerah Papua dan daerah Manado. Orang Manado dengan orang Papua yang paling rohani. Orang Papua langsung paling rohani. Heboh penginjilan itu. Tertawa, yes Papua, Manado paling rohani. Om Gilbert bilang begini. Kenapa? Karena cuma orang Papua dengan orang Manado. Biar dorang mabuk, dorang menyanyi lagu rohani. Tenanglah. Biar mabuk menyanyi lagu rohani. Cuma orang Papua dengan orang Manado dia bilang, yang kalau main judi menyanyi lagu rohani kok. Bukan main. Nah, kita ada di antara orang-orang yang seperti ini. Kita ada di antara orang-orang yang ternyata tidak sepaham, tidak sejalan. Ternyata di antara orang-orang baik ada juga orang tidak benar, ada orang-orang rohana, ada juga orang-orang rohani, ada orang kudus juga ada orang-orang kudus dalam tanda petik. Nah, inilah. Nah, keadaan ini kalau kita melihat bahwa pemazmur berkata di tengah-tengah ucapan syukur ini, ketika teringat orang-orang ini, dia katakan dia memandang segala orang yang mengintai aku. Saudara tahu mengintai? Apa mengintai? Hah? Dia sementara dia mengamat-amati, ini mengamat-amati konotasinya bisa negatif. Mengintai. Memang kalau udah periki, ngana dalia-lia apa kita begitu ya. Ngana begitu. Mengintai ini, mengintai dalam konotasi kejahatan. Mengintai dalam konotasi mau menjatuhkan. Mengintai dalam konotasi membuat orang tidak bisa bersinar lagi begitu ya. Tidak akan muncul sebagai terang. Seperti itulah. Menjatuhkan, menggagalkan. Dan saya mau katakan bahwa tidak sedikit orang yang korban seperti ini. Tidak sedikit orang yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengalami hal yang seperti ini. Diintai, dijebak, dijatuhkan, dihancurkan. Sehingga ada banyak orang berkata begini, kita so ancur. Kita sudah tidak bisa bangkit lagi.
kita sudah seperti ini. Banyak yang memberikan satu pengakuan yang seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan yang ada pada saat seperti ini. Menjadi korban oleh karena pengintai-pengintai ini. Dan juga dikatakan bahwa dalam terjemahan yang lama, saya ingin baca terus. Puaslah telingaku daripada mendengar akan orang yang mendurhaka kepadaku. Saudara, durhaka itu berarti saudara-saudara meninggalkan begitu, meninggalkan ketidakbenaran, mendurhaka. Jadi tidak setia begitu kepada kebenaran. Nah, ini yang ada, yang muncul, terjadi di sekelilingi orang-orang baik. Tetapi perhatikan ayat firman Tuhan pada ayat yang ke-13 ini. Ada satu jaminan yang sangat kuat. Mari sama-sama katakan, jaminan yang kuat. Ada satu jaminan yang kuat, perhatikan. Ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Di tengah-tengah kegalauan yang justru terjadi pada saat-saat pengucapan syukur. Mengakui kebesaran Tuhan. Mengakui tentang cara Tuhan menolong. Mengakui tentang kuasa dan pembelaan Tuhan. Ada muncul satu keadaan dalam pikiran yang bisa membawa seseorang terjebak pada kegalauan oleh karena apa yang disampaikan tadi. Mungkin di antara Bapak Ibu sekarang, mungkin ada yang seperti itu. Menyanyi, memuji Tuhan, mari ini pikiran, masih ada pikir-pikir itu hal yang belum selesai. Justru sementara mengakui kebesaran Tuhan dan pertolongan Tuhan, tapi terbesit pikiran-pikiran yang belum terselesai, yang belum mengalami kemenangan dan kemerdekaan. Ada begitu banyak hal yang belum selesai, artinya belum mengalami kemenangan. Tapi perhatikan jaminan Tuhan dengan perkataan firman Allah pada ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata dengan luar biasa, ini jaminan yang kuat. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Haleluya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Katakan amin. Pernah lihat atau saudara pernah terima? Saya pernah menerima satu konten yang masuk di WA saya, ya, untuk menceritakan tentang bagaimana benih dari pohon korma itu ketika ditanam. Siapa pernah? Saya karena itu sudah lama, saya pikir sudah juga pernah melihat. Jadi benih korma itu, benih korma ketika dia ditanam dia punya cara. Ya, kalau saya coba melihat, saya buka juga di internet untuk melihat, untuk membandingkan. Di Indonesia, jadi benih itu dikirim, korma itu bukan asli dari Indonesia, bukan. Tapi itu benihnya dibawa dari luar dan ada begitu banyak jenis. Saya coba lihat di internet, banyak jenis dan cara nanamnya beda dengan yang ada di Timur Tengah sana. Beberapa kali saya ke sana melihat ada begitu luasnya perkebunan korma, luar biasa. Nah, ternyata korma ini ketika ditanam, nah di sana ditanam, ketika digali lubang untuk menanamnya, maka di atas tanaman itu, benih itu ditimbun atau ditaruh pemberat, batu atau apa begitu ya, pemberat. Maksudnya apa? Agar supaya proses pertumbuhannya dia akan lebih kuat ke bawah. Artinya apa? Sebelum tunas dia itu muncul di permukaan, maka akar itu lebih dulu dia akan ke dalam. Dia akan menekan ke dalam. Nah, ketika akarnya akan ke dalam, kemudian ketika berakar sudah semakin kuat, maka dorongan untuk bertumbuh ke atas itu akan terjadi. Dan ketika dia bertumbuh semakin besar, maka dia akan kuat dengan terpaan-terpaan. Iklim yang berubah, angin, segala sesuatu yang menjadi hal-hal yang ekstrim dalam iklim, saudara. Nah, akan membuat pohon ini akan tetap berdiri kokoh dan kuat dan juga akan berbuah. Nah, Alkitab berkata begini bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Katakan amin. Amin. Bahwa orang benar itu dia akan berakar.
Nah tentunya ini berakar kepada siapa? Kepada seperti kita lihat dalam tema kita. Visi gereja kita, misi gereja kita. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Tentunya berakar ke dalam. Tertanam dalam firman Tuhan maksudnya. Dia tertanam kepada benar-benar tertancap kepada firman Tuhan. Ingat, Paulus pernah berkata bahwa dasar nggak boleh digantikan dengan yang lain adalah Kristus sebagai dasar batu karang yang teguh. Nah, ini tertanam ke dalam. Dan ketika dia akan bertumbuh, saudara, dia tidak akan mudah untuk digoyahkan. Katakan amin. Orang benar seperti ini. Inilah, maka ini berbeda dengan orang-orang yang melakukan hal-hal dalam konteks dalam firman Tuhan dikatakan orang yang tidak benar atau orang dalam berbuat kejahatan. Kemudian bagian yang berikut dia katakan bahwa akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya coba mencari referensi kenapa. Ya, saya coba mencari referensi tentang diangkatnya tentang Libanon ini dengan kayu arasnya. Libanon, daerah ini merupakan salah satu daerah yang sering muncul dalam Alkitab. Baik di Yeremia, di Raja-Raja, ya, di Mazmur, hampir semua kitab dalam Alkitab ini seringkali muncul Libanon. Libanon, saudara, Libanon ini adalah salah satu daerah yang lebih dikenal tentang tentang kayu aras ini. Saudara ingat, kalau kita bisa melihat dalam satu Raja-Raja pasal yang kelima, kita akan menemukan bagaimana Salomo itu membangun bait Allah, ya. Dia membangun bait Allah. Salah satu bahan baku, ya. Salah satu bahan baku bait Allah Salomo itu terbuat dari kayu aras yang dikirim dari Libanon, yang dikemas dari tempat yang jauh, yang dipilih, ditentukan, diambil tempat yang jauh yaitu di Libanon. Libanon ini penghasil kayu aras dan kayu ini adalah salah satu kayu yang terbaik. Waktu saya berada di Mesir, maka saya dibawa pada satu tempat namanya Gereja Gantung. Gereja Gantung itu, saudara, itu adalah gereja yang tertua, yang dipercaya disitulah gereja itu di mana keluarga dari Yusuf dan Maria ketika mereka lari dari Bethlehem, ya, ketika keluar Bethlehem mereka menyelamatkan diri, mereka ke Mesir, mereka tinggal di tempat itu. Dan ditunjukkanlah kepada kami ada satu kaca, di bawah atau di balik kaca itu ada kayu aras yang sudah lama sekali. Yang diperkirakan kayu itu masih ada sampai sekarang sejak gereja itu dibangun. Sudah jadi 1800 berapa. Sejak gereja itu dibangun. Jadi kayu ini kuat sekali. Masih ada sampai saat ini. Yang ada di gereja Gantung namanya, yang ada di Mesir. Kayu ini masih terlihat sangat kuat dan begitu awet. Dan kayu ini menyangga kelihatan dari dalam, menyangga bangunan gereja itu, sehingga dinamakan gereja gantung. Menyangga bangunan itu. Saudara, Alkitab berkata di sini bahwa orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa dikatakan? Ini bicara tentang kualitas. Sama-sama katakan kualitas. Orang benar akan menunjukkan kualitasnya sebagai orang benar. Amin. Dunia sekarang banyak dan beragam dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual, yang mempunyai kemampuan secara enak untuk dipandang, mempunyai fisik yang kekar, yang kokoh, mempunyai postur tubuh perawakan yang luar biasa, cantik, ganteng, tampan, ya. Sampai orang bilang kalau lihat itu cowok atau itu cewek, bilang apa dia istilah? Mencair deh gua. Gitu ya. Mencair. Seperti mengagumi luar biasa. Ya. Kecantikan, kegantengan. Bahkan orang lihat, anak muda sekarang kalau lihat ada sosok laki-laki atau wanita lewat gitu. Benar bilang, wow bening dia . Gitu.
Ada satu kekaguman seperti itu. Bening ya, yang tertawa putri karena dia belum terlalu bening, tapi giginya bening gitu ya. Baik. Nah saya mau katakan begini. Banyak orang di dunia ini yang punya kelebihan-kelebihan secara fisik. Banyak orang di dunia yang punya kelebihan-kelebihan secara intelektual. Dan itu satu kebanggaan yang luar biasa. Saya bangga kalau saya mempunyai gelar, saya bangga. Karena semua itu merupakan satu bagian yang dianugerahkan Tuhan dan dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya bangga memiliki anak-anak yang ganteng, yang cantik. Puji Tuhan, Tuhan mengaruniakan. Ya, walaupun saya tidak putih-putih amat, ya. Kalau begini sih putih, jelas putih. Tapi kalau saya bandingkan pas sama-sama dengan bugem, ya dapat lihat tapi gelap. Ya, tapi kita bangga dengan ini, gitu ya. Kita bangga dengan ini. Secara fisik ada banyak orang membanggakan hal ini. Kelar dan semuanya. Tetapi juga ada banyak orang juga dengan apa yang dia punya, dia nggak bisa memuliakan Tuhan dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Dia hanya bisa menampilkan pribadinya dengan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Tetapi justru orang-orang yang tampil sederhana, yang mungkin tidak diperhitungkan, yang mungkin dipandang orang sebelah mata, ya, tetapi justru mereka yang pada akhirnya bersinar, yang justru pada akhirnya mereka mulai muncul, mereka muncul sebagai apa ya, sebagai emas yang muncul, yang ternyata didapati, digali potensinya, digali tentang hal-hal kelebihan yang ada, dan dia muncul justru keluar dari kesederhanaannya yang ada. Kenapa? Alkitab berkata, coba kita lihat pada ayat yang ke-14. Kita baca lebih jelas dari 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka, atau bisa dikatakan mereka itu adalah orang yang ditanam di bait Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Justru mereka itu muncul, saya katakan, dalam segala kesederhanaan yang mungkin tidak dipandang orang, yang mungkin dilihat hanya sebelah mata, tapi ternyata mereka adalah emas yang muncul daripada kesederhanaan. Dia keluar, kenapa? Karena mereka tertanam di baitnya Tuhan. Haleluya. Karena mereka tertanam di baitnya Tuhan. Mereka itu tertanam di baitnya Allah, di baitnya Tuhan. Dan akan bertunas di pelataran Allah. Perhatikan, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan. Disinilah kualitas orang benar akan terlihat. Dia akan muncul. Dia akan melebihi daripada orang-orang yang pintar, cerdas, dengan berbagai kemampuan intelektual dan semua jabatan atau titel-titel yang ada. Di mana anak-anak Tuhan yang akan muncul, kualitasnya akan muncul, akan terlihat. Sebabnya anak-anak Tuhan, kualitasmu akan kelihatan. Siapa engkau? Kalau engkau tertanam di baitnya Tuhan. Kalau engkau tetap ada, apapun yang terjadi dalam hidupmu, maka hadirat Tuhan menjadi tempat pelarianmu. Haleluya. Maka hadirat Tuhan tempat pelarian. Kita nggak kemana-mana. Kita nggak ke sana, kita nggak ke situ, kita nggak kemana-mana, nggak. Orang benar inilah yang akan muncul. Alkitab mengatakan dia seperti pohon korma. Haleluya. Yang akan bertunas dan akan yang bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Ini kualitas. Libanon adalah satu tempat yang luar biasa. Saya coba cari sedikit tentang Libanon ini. Libanon ini merupakan salah satu tempat yang cukup mendapat pengairan yang cukup lewat curah hujan yang cukup. Iklimnya ya bisa juga berubah, bisa panas terik, bisa juga hanya hujan biasa, tapi juga bisa mendapat satu iklim yang sangat ekstrim, bisa begitu lama tentang cuaca dingin, dan tempat-tempat pegunungan dari Libanon itu akan ditutupi oleh putihnya salju yang cukup lama. Dan tempat itu memberikan efek dengan semua iklim yang ada itu, membuat tempat itu cukup subur. Dan di sanalah pegunungan-pegunungan ini ada begitu banyak
pohon-pohon yang muncul termasuk pohon aras. Dan pohon aras ini menjadi pohon aras pilihan. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan. Ketika firman Tuhan mengangkat pribadi orang benar seperti pohon aras. Ini berbicara tentang yang terbaik di antara yang terbaik. Anak-anak Tuhan berada di antara yang terbaik dalam kualifikasi manusia. Maka anak-anak Tuhan akan berada di atas daripada yang terbaik yang ada di dunia ini. Sebabnya saya percaya satu waktu di antara saudara yang ada di sini. Anak-anak muda, bapak ibu yang ada di rumah mendengar. Saya percaya kalau kita berdiri pada posisi ini satu waktu. Maka kita akan diangkat dan dipermuliakan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Kualitas kita berbeda. Kita akan menjadi pribadi yang terbaik. Lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Muncul sebagai kualitas anak Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Kita mengatakan karena selalu berada dan tertanam di hadirat Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan akan terlihat pada iklim-iklim yang berganti. Ada lagu berkata, apa itu di setiap musim? Ada lagu itu. Gimana? Di setiap musim hidupku. Coba saya kuat kemari. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Saudara, seseorang ini akan teruji dari setiap iklim yang berubah. Ya, akan teruji. Ini cincin saya ini, saya teringat. Cincin saya ini istri saya beli. Dia beli waktu kami ada di Israel. Di Bethlehem. Dia cari-cari cincin dia begini. Papa kayaknya ini bagus. Kita bilang kita nggak mengerti ini tulisan bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Indonesia kita dulu pernah merah-merah. Apalagi tulisan pakai Ibrani siapa mau mengerti ini. Dia bilang begini, ini artinya. Apa namanya? Artinya ini pun akan berlalu begitu ya. Ini pun akan berlalu. Artinya saudara, dikatakan bahwa kalau kita lagi senang, kita dalam kelimpahan, kita dalam kecukupan, kita nggak boleh lupa diri. Satu waktu masa seperti itu pun akan berlalu. Gitu ya. Jadi kalau lihat kita dalam keadaan berkelimpahan, jangan lupa diri. Ini cincin bisa mengingatkan, jangan lupa diri, ini bisa berlalu kapan saja. Dan kalau kita pun dalam keadaan yang susah, kita dalam keadaan yang sulit, kita dalam keadaan tidak berdaya, kita dalam keadaan yang tertekan, mungkin merasa ditinggalkan atau dicurangi orang dan efeknya berkepanjangan. Maka kalau baca katanya, kalau engkau mengerti, dikatakan ini pun akan berlalu, akan berakhir. Artinya itu tidak akan selamanya akan terjadi, menimpa apa yang sementara engkau alami dalam kesulitan ini pun akan berlalu. Maka saya mau katakan kualitas orang benar, kualitas iman seseorang anak-anak Tuhan itu akan teruji pada setiap iklim, musim itu yang akan terjadi kepada seseorang. Nah, orang itu akan kelihatan dia akan tetap menjadi benar kalau benar-benar dia tertanam di baitnya Tuhan. Artinya apapun itu engkau senang dalam kondisi kelimpahan, bahagia, nyaman maupun sebaliknya, hadirat Tuhan tetap menjadi hadirat Tuhan tetap menjadi hal yang utama dalam kehidupan anak Tuhan. Amin. Itu menjadi hal yang utama. Nah, firman Tuhan berkata bahwa hal yang seperti ini memberikan jaminan. Perhatikan ayatnya yang ke-14. Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Di masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Doh, kita kalau baca ini sama dengan Nia, DP haleluya kencang.
Dia bilang gemuk, so kita itu, dan segar. Jadi benar-benar sangat konsisten ini ayat ini dengan orang-orang yang gemuk dan segar. Nah, Alkitab mengatakan pada masa tua pun, cuma orang ini belum tua, belum tua. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Perhatikan bahwa ini yang saya katakan ada jaminan yang kuat. Ini jaminan yang kuat bahwa apa yang terjadi tentang hal-hal yang real kepada anak-anak Tuhan yang benar, itu dalam segala keadaan dan waktu itu akan terus terjaga sampai pada waktu yang akan datang. Dari masih muda tetap anak Tuhan, sampai tua pun tetap anak Tuhan. Dari masih kuat tetap setia dan kokoh dalam Tuhan, sampai masa tua pun tetap hal itu tetap terjaga. Ini akan membuktikan sampai masa tua, maka orang-orang benar akan menjadi gemuk dan segar. Ayat yang terakhir berkata, untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Katakan amin. Artinya apa? Apa yang difirmankan adalah ya dan amin. Dia nggak bohong. Dia nggak seperti manusia, ya. Dia nggak seperti orang-orang yang bisa menjamin, nggak seperti itu. Tetapi dia tidak pernah mengadakan satu kecurangan. Kalau dia katakan diberkati, kalau enggak. Maka tidak akan dapat kecurangan. Sehingga apa yang terjadi menjadi pengalaman dalam hidup kita, itu yang kita ceritakan. Inilah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Orang benar. Orang benar. Om, kita belum jadi orang benar. Ya. Banyak orang sekarang DP benar muncul dalam masa-masa temporer seperti ini. Apalagi orang-orang jaga calon sekarang tuh. Coba lihat orang. Dari rumah sebelum orang keluar rumah, sebelum naik oto dong mulai style dari rumah muka kaca. Kurang kelihatan senyum dong putar lagi. Baru dong naik oto. Apalagi orang sementara calon sekarang tuh. Dong naik oto. Dorang so style dong senyum. Supaya terkesan di luar ini orang baik. No. Apalagi sudah disertai dengan pemberian-pemberian. Dong sostel, tapi ini muncul cuma pada saat-saat tertentu. Alkitab inginkan bahwa orang yang benar ini adalah otentik. Bahwa benar-benar asli. Haleluya. Orang benar yang otentik. Mas, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang otentik itu bukan KW. Bukan kepalsuan. Otentik itu asli. Nah, yang otentik itu sumbernya cuma pada Tuhan. Katakan amin. Yang otentik itu dari Tuhan. Tuhan Yesus, dialah pribadi yang otentik. Nah, yang akan mengalir keotentikannya itu ada kepada anak-anak Tuhan. Harus ada muncul kepada anak-anak Tuhan. Saya berulang kali memberikan satu perbandingan. Ada 5 anak darah yang bodoh, ada 5 anak darah yang pintar. Ada 5 anak darah yang bodoh yang pintar. Ada anak-anak yang semuanya anak-anak Tuhan, ke-10 anak Tuhan. Tetapi ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang bijaksana dan tidak bijaksana. Artinya bahwa ada anak-anak Tuhan yang baik dan juga ada anak Tuhan yang tidak baik, gitu ya. Nah, secara otentik yang dari Tuhan, kebaikan yang benar sebagai pribadi yang benar, secara otentik kebenaran itu dia harus mengalir kepada kehidupan pribadi anak-anak Tuhan yang benar. Nah, Alkitab mengatakan di sini bahwa orang benar itu dia seperti pohon korma dan juga dia seperti pohon aras di Libanon. Dan mereka itu terjadinya seperti itu karena mereka tertanam di baitnya Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan atau menjauh diri dengan Tuhan. Jangan membuat jarak dengan Tuhan. Saya mau katakan,
Disitulah kita akan menemukan ketika kita tetap ada dekat terus dengan Tuhan, keautentikannya Tuhan itu akan nyata pada pribadi kita sebagai orang-orang yang benar. Musim boleh berganti, musim boleh berubah, tapi kita tetap menjadi orang-orang benar. Sekali anak Tuhan menjadi anak Tuhan. Matius pasal yang kelima jelas di sana. Tuhan tidak mau kualitas kadar sebagai anak-anak Tuhan yang bisa menggarami dunia itu akan hilang. Maka Tuhan katakan engkau adalah garam dunia. Tuhan gak mau kadarnya ini turun. Engkau adalah pelita untuk menerangi dunia. Tuhan gak mau kita redup. Apapun itu, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Tetap menjadi orang benar. Apapun profesi kita. Pengusaha kah, pejabat kah, anggota dewan kah, siapapun. Engkau diberikan jabatan-jabatan tertentu yang strategis, pengambil keputusan dalam kedudukan kepemerintahan, apapun sebagainya. Engkau memegang perusahaan, engkau memiliki bawahan, engkau juga sebagai bawahan kepada atasan. Jangan kehilangan keautentikan ini sebagai orang benar. Miliki itu dan perbaharui terus dan jaga terus. Dan semuanya bisa terjadi hanya dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus Tuhan setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari semua katakan ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
sekalian, baik ada di tempat ini maupun ada di rumah, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Firman Tuhan telah disampaikan. Mari kembali kepada firman Allah. Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang bukan sekedar baik, tapi adalah orang-orang yang benar. Dunia membutuhkan perubahan. Banyak orang yang mempunyai titel, pangkat, kemampuan secara fisik. Tapi pangkat, kemampuan secara fisik tidak bisa dapat mengubah dunia ini. Tidak bisa dapat mengubah apa yang kita perlu dan kita cari dan kita butuhkan. Tetapi dunia dapat berubah kalau di dalamnya benar-benar ada orang-orang yang memiliki kebenaran ini secara autentik. Dunia bisa berubah. Banyak orang menyodorkan hal-hal yang hanya retorika dalam dunia ini. Tetapi dunia membutuhkan bukti, bukan retorika. Dunia butuh hal yang real. Maka orang-orang benar mampu untuk dapat melakukan ini. Kebenaran secara autentik yang datangnya dari Tuhan. Maka Tuhan yang autentik itu punya akan beserta dengan kita untuk melakukan segala kebenaran. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, engkau di rumah dimanapun berada, perhatikan dalam kebenaran ini. Ada suatu jaminan hari depan, hari esok, sampai pada usia lanjut. Kita mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini pada masa tua pun mereka masih berbuah. Mereka masih tetap produktif. Mereka tetap masih menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Tuhan pernah berkata kepada Israel, engkau adalah kebun anggurku. Tetapi yang dihasilkan adalah kebun anggur itu adalah anggur yang asam, bukan yang manis. Yang Tuhan inginkan adalah benar-benar menjadi orang-orang yang diharapkan tentu oleh Tuhan. Di mana menjadi orang-orang yang benar sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Ada jaminan masa depan. Kita akan tetap menjadi orang yang produktif, yang menghasilkan. Bukan buah yang asam, yang tidak dapat dinikmati, tapi buah-buah yang manis. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kadang-kadang iklim keadaan bisa merubah seseorang. Tapi kalau engkau benar-benar tetap tertanam di dalam Tuhan, iklim hidup bisa berubah. Tapi kebenaran yang hakiki dalam hatimu, memiliki hati nurani yang benar, itu akan membuat engkau tetap menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, orang tua terhadap anak-anak, di antara sesama jemaat, satu dengan yang lain. Sampai masa tua pun, kita tetap akan menghasilkan buah, menjadi tetap gemuk dan segar. Kita minta Tuhan pulihkan kita dan tolong kita semua. Baik keluarga muda, anak-anak muda, orang-orang tua, semua. Haleluya. Tuhan inginkan hal ini terjadi bagi kita semua. Ada jaminan, jangan pernah ragu dengan kebenaran ini. Oh ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, yes, sanggup pulihkan keadaan. Yes, dalam tangan Yesus Tuhan, takkan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Oh
Bapak. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa yang tidak akan pernah berhenti berkarya bagi kami semua. Yang menjadi roh penolong ada hidup kami. Yaitu Roh Kudus-Mu. Kami percaya akan terus berkarya dan dinyatakan bahwa kami adalah orang-orang menjadi targetnya Tuhan untuk mengalami kuasa dan pemulihan. Banyak hal yang kami tidak sadari tertuang dan dinyatakan dalam hidup kami. Kami jauh dari standar dan ukuran firman-Mu dalam kebaikan. Mari Tuhan ajar kami, tuntun dan pimpin kami. Biar kami kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kami tidak meremehkan hal-hal yang kecil dalam kebaikan dan kebenaran. Kami mau berada di dalam hal ini. Roh Tuhan tolong kami. Biar keluarga kami, rumah tangga kami mengalami suatu pembaharuan dalam hidup kami. Dan pembaharuan dan perubahan terjadi mulai dari diri kami sendiri. Kami berdoa untuk diri kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk pribadi kami. Yang seringkali melihat yang lain di luar tanpa memperhatikan kami sendiri. Kami perlu pemulihan dari Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Bapa. Jamah setiap pribadi kami saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami milik-Mu sebagai anak Tuhan. Biar kebaikan yang autentik itu yang bersumber dari Tuhan. Itu benar-benar mengubahkan kami. Dan melahirkan satu pribadi yang baik dalam hidup ini. Itu menjadi pribadi yang baik, yang benar, yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga suami kami senang dengan pribadi seorang istri. Seorang istri senang dengan pribadi seorang suami. Anak-anak senang dengan pribadi orang tua. Yang mengalami perubahan-perubahan dalam kebaikan dalam hidup ini. Dan ini akan membawa hal-hal yang maju ke depan. Untuk kebaikan-kebaikan ke depan. Sampai Tuhan pada usia tua. Kami akan melihat hal-hal ini. Kami akan menikmati kebaikan. Efek dari kebaikan. Maka kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kami berbahagia di dalam Tuhan. Yang bukan dipengaruhi dengan harta dunia. Dengan jabatan. Dengan apapun yang fana ini. Tetapi kami dipengaruhi dengan Tuhan sendiri. Yang adalah sumber kebaikan dan kebenaran. Dan kami berbahagia di dalam Tuhan. Kami yakin. Dalam kehidupan ini Tuhan pasti akan menjamin segala kebutuhan kami. Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Engkau menghadirkan segala apa yang kami perlu dan Tuhan butuhkan. Dan kami tidak akan kekurangan dalam segala kebutuhan. Bahkan tidak akan kekurangan segala hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak. Berkati seluruh keluarga besar kami. Biar kami tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Dan melihat dan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat Allah terjadi hari ini bagi kami semua. Ada mujizat yang besar dalam nama Yesus. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang dalam keadaan galau diberikan kekuatan dan kepastian. Dalam nama Yesus, kemenangan ini menjadi bagian kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Haleluya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Persembahan nanti boleh ditaruh di amplop yang akan dibagikan sebentar dengan warta jemaat lalu dibawa di pastori. Puji Tuhan, akan diiringi oleh musik dan singers. Kita siap untuk memberikan korban persembahan.
Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan kita, dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dan akan mengakhiri ibadah dalam doa akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita hampir selesai. Bapak Ibu sekalian, penyampaian kami tentunya dalam rangka kegiatan ibadah perayaan Natal. Ibadah perayaan Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 4. Pada tanggal 4 bertempat di restoran Nyur Melambai Indah milik dari keluarga Rundengan Karen, yaitu berlokasi di Ring Road, ya, di Ring Road. Dan acara ini akan kita mulai pada jam 6:30 malam. Dan saya berharap kepada semua jemaat Tuhan, ya, semua jemaat Tuhan dapat mempersiapkan diri untuk bisa menghadiri acara ini. Acara ini terbatas, ya, terbatas. Kita tidak mengundang umum selain adalah hamba-hamba Tuhan sewilayah kita, ya. Kita tidak undang umum, biasa kita undang masyarakat dan sebagainya, tidak. Kita buat di tempat restoran, di tempat yang terbuka, karena kita menyesuaikan dengan keadaan, itu kita harus menyesuaikan setiap kegiatan kita. Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu akan diperketat, baik soal jarak saudara, tempat cuci tangan, pakai masker, ya, pakai masker, dan durasi pun ibadah kita akan lakukan sebaik mungkin untuk menjamin kepada pembuat aturan yang ada, di mana kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan agar supaya kita juga tidak disalahkan dan sebagainya. Dan kita akan membuat kegiatan ibadah ini di tempat yang terbuka. Perlu berdoa tentunya khusus untuk iklim juga, ya, cuaca. Dan supaya cuaca menunjang mendukung, ya, sehingga tetap bisa mengikuti atau terlaksana acara ibadah kita dengan baik tanpa diganggu oleh hujan, ya. Semua baik, ya. Tapi kita minta Tuhan supaya Tuhan memberikan cuaca yang tidak hujan untuk kita bisa bersyukur dan beribadah kepada Tuhan dalam cara perayaan Natal Jemaat GPDI Bethlehem Winangun Atas. Dan sebentar saudara, sebentar, ya, ada kerja bakti, ya. Kerja bakti tentunya di tempat di mana kita akan melaksanakan kegiatan, yaitu di tempat kediaman keluarga Rundengan Karen. Dalam hal ini tempat di restoran kompleks restoran Nyur Melambai Indah di Ring Road. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan jam untuk kita kerja bakti jam berapa, ya, ditetapkan? 3. Ya, jam 2:30 sore. Sebentar, jam 2:30 sore. Sampaikan ini kepada yang lain supaya kita bisa dapat melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama dengan penuh kasih di antara kita semua. Puji Tuhan, demikian penyampaian ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh syukur. Mari Bapak Ibu sekalian, di rumah, di tempat ini, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Haleluya. Kasih Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tidak ada seperti Bapak, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan memberikan kami suatu ungkapan lewat pujian ini bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Tuhan di dalam Yesus Kristus.
Sebabnya pengakuan ini Tuhan memberikan kepastian kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah, yang kami layani adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan Engkau tetap sama untuk selamanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam keyakinan ini pun kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Untuk melangsungkan dalam hidup kami ketika Engkau menganugerahkan hari-hari ke depan untuk kami lalui. Kami rindu Tuhan bahwa kami melihat kuasa dan pembelaan Tuhan menjadi nyata setiap pengharapan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, kami akan melihat kebesaran Tuhan. Bahwa kami tidak sendiri ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Ini pun yang telah membuktikan kalau kami ada sampai saat ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan. Dengan berbagai aktivitas ibadah kami, pujian penyembahan kami. Membuktikan bahwa Engkau benar ya Tuhan. Engkau adalah yang setia. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau yang menyatakan Engkau ada bersama dengan kami dalam ibadah ini. Dan itu sebabnya kami kembalikan semua hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Demi Tuhan menjalankan hidup ini kami lebih dipastikan lagi bahwa Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Bapa dalam kesempatan ini, haleluya, kami terus menyerahkan hidup kami. Baik pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan lakukan. Bahkan semua apa yang kami rencanakan dan rancangkan. Biar itu pun semua ada di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan kami lemah dan kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Tapi ketika orang-orang percaya dan berkomitmen setia kepada Tuhan, kami yakin kami akan melihat mujizat besar terjadi atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Secara khusus hamba berdoa bagi Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan secara khusus pada saat ini. Yang mungkin saat ini ada yang masih dibayang-bayangi ketakutan dan kegalauan. Yang masih dibayang-bayangi Tuhan keraguan dan kekhawatiran akan masa depan, kehidupan dalam keluarga. Kami berdoa kepada Tuhan. Engkau yang berfirman, bukankah manusia hidup bukan oleh karena roti, tapi oleh karena firman-Mu. Bukankah firman-Mu yang menjamin ketika anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, ada berkat mana yang Engkau kirimkan untuk menjamin bagi orang-orang Israel untuk bisa menikmati hidup mereka tetap terpelihara sementara mereka berjalan menuju kepada tanah Kanaan. Maka kami percaya Tuhan sebagai orang-orang dan bangsa pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, kami yakin Tuhan punya cara untuk menolong dan mencukupi dan memberkati dan menjamin segala hidup kami. Itu sebabnya segala ketakutan dan kekhawatiran yang coba membuat kami menjadi galau, menjadi takut, yang Tuhan membuat hati dan perasaan kami tidak tenang. Kami berdoa kepada Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya jaminkan segala apa yang kami perlu dan kami butuhkan. Berkatilah anak-anak-Mu. Berikanlah Tuhan segala hal yang diperlukan. Cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan. Jaminkan kami tidak berkekurangan. Tuhan punya cara untuk menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Untuk menjamin anak-anak Tuhan tidak berkekurangan. Maka Tuhan memberkati segala usaha. Tuhan memberkati segala pekerjaan dan mata pencaharian. Tuhan mengangkat anak-anak-Mu bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tuhan menjaminkan semua. Haleluya. Sehingga boleh menceritakan tentang hebatnya Tuhan kami. Di dalam masa-masa pandemi berdampak, yang memberikan dampak-dampak yang Tuhan banyak Tuhan yang tidak bisa menikmati hidup seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi ada tangan Tuhan yang selalu terulur kepada kami. Ada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Kami rindukan ini terjadi. Kalau orang lain Tuhan tolong. Tolonglah kami. Tolonglah anak-anak-Mu. Baik mereka yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Perbaharui kebahagiaan dan sukacita
di dalam Tuhan. Dunia gak bisa menjamin, tapi kami tahu Tuhan sanggup dan mampu menjamin hal yang baik dalam hidup ini. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlebih memasuki bulan Desember, dalam perayaan-perayaan Natal adalah hari besar. Bulan yang diberkati oleh Tuhan. Nyatakan selalu Bapa, selalu ada Tuhan, selalu ada jawaban, selalu ada mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik. Seiring dengan semuanya ini kami percaya iman kami teruji. Rohani kami akan semakin baik. Bahwa benar-benar Tuhan tertanam dan berakar di dalam Tuhan. Akan membuat kami bertumbuh semakin kuat dan hebat. Dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menjadi pribadi yang memiliki karakter yang benar dan yang baik di antara sesama. Haleluya. Dan memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Semua yang bertugas, pemain musik, pemimpin pujian, singers, bahkan kru siaran langsung lewat live streaming pada saat ini. Saudara Roger, Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, haleluya. Setiap pengorbanan umatmu berpuntung bahan uang tenaga, bahkan mengembalikan milik Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Diberkati oleh Tuhan, haleluya, dengan berkelimpahan berkat sesuai dengan janji-janji Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya. Bahkan yang lemah di rumah, yang sakit di rumah disembuhkan di dalam nama Yesus. Ibu Mari disembuhkan oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang lain yang sakit dijamah dalam nama Yesus Kristus. Semua yang membutuhkan Tuhan hari ini di dalam nama Yesus ada jawaban dari Tuhan. Untuk kesembuhan, untuk pertolongan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah raya kami hari ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Itu sebabnya kekasih-kekasihku di dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghentaran, penghiburan. Haleluya. Dalam kekuatan kuasa Roh Kudus akan terus diperbaharui bagi hidup kita. Kita tetap bersuka cita dan kuat di dalam Tuhan. Mendapat penghiburan, mendapat pertolongan. Haleluya. Sehingga bersama dengan Tuhan kita cakap mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kami akhiri ibadah raya kami pada pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh rahmat herat kaya bagiku. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat hari Minggu. Haleluya. Tuhan berkati.